Baiklah, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, kami kelompok satu mata kuliah teknologi bahan dari kelas PTME. Nah, kami di sini akan mempresentasikan tentang super paramagnetic nanopartikel. Nah, kami terdiri dari 6 orang, yaitu yang pertama Mika Herviananda, Afa Fusaksono, Diakonus Vikario, Syarifah Gamar, Muhammad Ihsan, dan Rizal Taufik. Nah, apa itu nanoteknologi dan nanopartikel? Nanoteknologi adalah sebuah cabang ilmu dan rekayasa yang berfokus pada desain, produksi, dan aplikasi struktur serta sistem dalam skala nanometer. Nah, pada skala ini, sifat material bisa berubah-ubah secara drastis dibandingkan dengan ukuran makroskopik, baik secara mekanik, kimia, maupun fisik. Nah, mengapa nanoteknologi ini penting untuk bidang medis? Nah, yang pertama, nanopartikel ini berfungsi untuk penghantaran obat atau drug delivery. Nanopartikel ini bisa menghantarkan obat secara selektif ke sel-sel target, misalnya pada sel kanker, sehingga dapat mengurangi efek samping pada jaringan-jaringan yang sehat. Lalu yang kedua, ada diagnosis. Nah, digunakan dalam imaging agent seperti nanopartikel kontras untuk MRI dan atau quantum dots untuk deteksi kanker secara lebih dini. Lalu yang ketiga ada terapi. Nah, terapi fototermal atau magnetotermal dengan nanopartikel yang hanya aktif di lokasi-lokasi tertentu seperti lokasi tumor. Nah, yang keempat, sensor dan biosensor. Nanopartikel digunakan dalam sensor ultrasensitif untuk mendeteksi biomolekul penyakit pada konsentrasi yang sangat-sangat rendah. Nah, konsep dari super paramagnetik ini sendiri adalah sebuah fenomena di mana partikel magnetik berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 30 nanometer, bersifat magnetik hanya ketika ada medan magnet dari luar dan tidak bisa menunjukkan magnetisme sisa atau remain magnetism dari medan yang telah dilepaskan. Selanjutnya, Baik, jadi berikut adalah perilaku partikel nano. Jadi ketika partikel magnetik itu dikecilkan ukuran nano, maka mereka hanya punya satu domain magnetik, di mana itu beda dari material yang punya banyak domain. Lalu energi termal tinggi itu bikin magnetiknya itu gampang berubah arah. Jadi nggak punya arah tetap kalau misalnya nggak ada medan magnet luar. Nah, tapi kalau dikasih medan magnet luar, partikel itu langsung sejajar dan muncullah magnetis yang kuat itu akan tetapi hanya sementara. Kemudian berikut adalah supermagnetic particle atau spion. Nah, jadi spion itu adalah magnetik yang biasanya berbahan dasar magnet atau biasanya disebut dan berbasis Fe304 magnetik atau magnetit yang biasanya disebut YFE203. Nah, mereka itu punya punya supermagnetik terhadap degradasi kimia dan aman diterima tubuh. Ukurannya itu biasanya berkisaran 10 sampai 100 nanometer. Lalu mereka tidak bersifat toksik dan dapat ditoleransi oleh tubuh. Dan terakhir itu dapat diaplikasi dengan berbagai molekul. Berikutnya yaitu metode sintesis spion. Nah, metode sintesis ini dalam konteks spion, ini adalah prosedur kimia atau fisika untuk membentuk partikel berukuran nano dengan sifat tertentu. Metode yang biasa digunakan itu ada tiga. Untuk yang pertama yaitu cryo precipitation. Metode ini adalah metode paling umum dan paling mudah yang melibatkan pencampuran larutan ion besi Fe12 dan Fe13 dalam kondisi biasa. Metode ini paling mudah dilakukan, namun ukuran partikel hasil dari metode ini tidak seragam. Kemudian metode yang kedua adalah metode thermal decomposition. Nah, metode ini menggunakan suhu tinggi untuk mengurai senyawa prekursor besi. Dalam metode ini menghasilkan partikel yang lebih seragam dan lebih stabil. Metode ini dilakukan dalam pelarut organik dan kondisi tanpa oksigen. Kemudian metode yang ketiga adalah metode hidrotermal solvotermal. Metode ini merupakan sebuah reaksi yang dilakukan dalam kondisi suhu dan tekanan dingin dalam autoklav tertutup, menghasilkan partikel seragam, kristalnya berkualitas tinggi, dan kontrol bentuk morfologi yang baik. Pada metode ini ada dua jenis, yaitu hydro dan solvo. Metode hydro menggunakan air, sedangkan solvo menggunakan pelarut non-air.
seperti etanol atau etilen glikol. Metode ini digunakan untuk membuat nanopartikel dengan berbentuk tertentu, seperti bola, batang, ataupun kubus. Kemudian aplikasi dari spion. Untuk aplikasi yang pertama yaitu aplikasi diagnostik. Pada mesin MRI, spion ini digunakan sebagai agen kontras untuk meningkatkan kualitas pencitraan jaringan lunak dan organ dalam. Spion juga berperan dalam deteksi dini kanker dan pelacakan lokasi spesifik dalam tubuh secara real time. Lalu aplikasi spion kedua ada terapi. Dalam magnetic hyperthermia terapi, spion disuntik ke jaringan tumor dan dipanaskan menggunakan medan magnet AC, membunuh sel kanker secara selektif. Yang ketiga ada bioteknologi dan biomedis. Spion memudahkan pemisahan sel atau protein berbasis magnetik dalam penelitian dan diagnosa. Selain itu, spion digunakan dalam biosensor dan sistem biomolekul. Kelebihan yang pertama, Kelebihan spion yaitu presisi tinggi. Kenapa presisi tinggi? Yaitu karena spion dapat diarahkan dengan medan magnet ke target spesifik, misalnya tumor. Kemudian minim invasif. Penggunaan spion ini mengurangi kebutuhan prosedur bedah. Kemudian ada multifungsi untuk theranostics. Karena bisa digunakan untuk diagnostik MRI dan terapi hipertermia atau drug delivery. Kemudian biokompatibilitas. Umumnya aman, terutama bila dilapisi polimer atau biomaterial tertentu. Kemudian kekurangan spion ini yaitu toksisitas jangka panjangnya bisa menyebabkan efek samping. Kemudian isu biokompatibilitas karena perlu pelapisan khusus agar tidak memicu respon imun. Kemudian regulasinya ketat karena proses izin klinis dan FDA approval ini masih sulit. Yang terakhir ada produksi skala besar. Konsistensi, biaya, dan efisiensi produksi masih jadi masalah. Berikutnya, ada studi kasus spion untuk kanker. Yang pertama, ada hipertermia terapi. Spion disuntikan ke dalam jaringan tumor, lalu dipanaskan dengan medan magnet yang mengakibatkan sel kanker rusak. Kemudian ada drug delivery. Spion membawa kemoterapi langsung ke lokasi tumor dan mengurangi efek samping sistemik. Kemudian, potensi masa depan untuk AI dan robotik medis meningkatkan efektivitas penggunaan spion dalam kedokteran. Dengan analisis citra yang akurat dan penghantaran obat yang presisi ke target, nanopartikel pintar dikembangkan untuk merespon kondisi tubuh tertentu dan berfungsi sebagai terapi sekaligus diagnosis teranostik. Menyerang sel penyakit secara selektif, inovasi ini mendukung pengobatan personalisasi dengan penyesuaian dosis dan pemantauan obat secara real-time sesuai profil setiap pasien. Kesimpulannya, spion menunjukkan potensi revolusioner dalam dunia medis melalui kemampuannya sebagai agen diagnostik dan terapeutik sekaligus dengan dukungan teknologi seperti AI, robotik, dan desain nanopartikel pintar. Spion memungkinkan deteksi penyakit yang lebih akurat, terapi yang lebih tepat sasaran, serta mendorong pengobatan yang semakin personal dan minim efek samping. Inovasi ini membuka jalan menuju masa depan kedokteran yang lebih canggih, efisien, dan individual. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.